Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Negeri ini terus ramai membahas sekitar politik ya, dimana di lingkaran politik itu ada partai politik, ada mantan presiden, dan ada presiden yang sedang berkuasa. Banyak anggapan orang sebagian warga negeri ini menganggap bahwa selesaikan masalah Jokowi berarti terselesaikan sebagian masalah negeri ini. Ternyata dengan polemiknya Pak Joko Widodo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri terus bergulir, dan kemarin ada pertemuan antara Pak Prabowo Ibu Megawati yang selama ini tertunda. Ada yang menganggap bahwa pertemuan ini ada yang menghalangi, keinginan Pak Prabowo sangat kuat, dan akhirnya dibuktikan pula keinginan Pak Prabowo itu sangat kuat dengan Pak Prabowo mendatangi Ibu Megawati. Seorang pakar hukum tata negara, Refli Harun, mengatakan bahwasanya Pak Prabowo adalah seorang egaliter, yaitu tidak membutuhkan anggapan orang, tapi bagaimana ia bisa menunjukkan kenegarawanannya, menunjukkan kepribadian yang sangat baik, di mana dia sudah punya jabatan sebagai presiden, tapi mau mendatangi orang yang sudah tidak menjabat sebagai penguasa, ataupun dia justru yang mendatangi orang-orang yang dianggap memang berarti buat negeri ini. Ibu Megawati adalah disebut sebagai simbolik dari suatu partai, di mana Ibu Megawati sangat kuat memimpin PDI Perjuangan, dan di sini ada tarik ulur pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, dan akhirnya Pak Prabowo yang menunjukkan keegaliterannya. Akhirnya Pak Prabowo rela sebagai presiden mendatangi seorang mantan presiden yang menjadi ketua partai politik, ya, ketua umum partai politik. Tapi di lain masalah ini ada katanya ini saya melihat di Gelora News, Pak Jokowi itu terganggu dengan pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati. Bagaimana Ibu Megawati masih berseteru dengan Pak Jokowi dikarenakan antara kepentingan politiknya yang terganggu juga, yaitu bagaimana kemarin Ibu Megawati dengan Ganjar Pranowo tersandung tidak bisa terpilih menjadi presiden gara-gara mantan kader PDIP, yaitu Pak Jokowi yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan ternyata menjadi batu sandungan. Ini ada berita ya, pertemuan Prabowo Megawati mengganggu batin Jokowi. Gelora.co, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri telah membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi gelisah tidak karuan. Batin Jokowi sangat terganggu melihat pertemuan Prabowo Megawati yang sangat harmonis, kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia KP3I, Tom Pasaribu, melalui keterangan tertulisnya yang dikutip Kamis 10 April 2025. Belajar dari pengalaman presiden sebelumnya, Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY, menurut Tom, akhirnya Jokowi mencari formula seperti politik dompleng cucu hingga politik sundul anak. Tujuannya agar tidak tersandung kasus setelah tidak menjabat sebagai presiden, kata Tom. Meski demikian, lanjut Tom, usaha yang dilakukan Jokowi dengan kelompoknya tidak akan mampu untuk meredam kekuatan lawan. Akhirnya Jokowi menggunakan politik sapu jagat. Yang terpenting adalah menyelamatkan diri, keluarga, dan kelompoknya, kata Tom. Ini kalau dari berita ini, analisa berita ini adalah apa? Adalah berarti sempoyongan lah ya, kalau artinya apapun yang bisa dilakukan, apa saja, yang penting bagaimana saya selamat, bagaimana
untuk menyelamatkan tuduhan masing-masing pihak ya, karena saat ini Pak Jokowi sangat banyak tuduhannya, yaitu bagaimana penyalahgunaan wewenang, kemudian ijazah palsu, kemudian KKN, menerobos undang-undang konstitusi dan lain sebagainya. Maka dengan Pak Jokowi kemarin sampai bagaimana caranya agar Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden adalah untuk menggaransi keselamatan dirinya. Tetapi inilah dunia, ada pro, ada kontra. Realitanya adalah Pak Jokowi pun banyak pendukungnya, tinggal bagaimana nanti pertarungan dalam tanda petik antara orang yang menuntut untuk Jokowi diadili dengan pertarungan melawan orang yang mendukung Jokowi. Itu adalah untuk di sosial media dan untuk di publik. Akan tetapi hukum sebenarnya harus independen, bagaimana harus bisa menegakkan keadilan dan harus bisa menyetarakan warga negara Republik Indonesia di negerinya sendiri ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.